Kapan sih dok mulai terjadinya masa subur pasca persalinan sesar? Yuk kita bahas bersama saya Dr. Oli, spesialis OB/GYN. Nah, ini nggak cuma untuk berlaku abis sesar aja ya. Ini berlaku buat semua moms pasca persalinan. Nah, yang penting setelah pasca persalinan itu adanya masa nifas. Masa nifas sekitar 40 hari, itu artinya tubuh udah menjengkel semua, udah pulih semua, udah menjadi seperti semula. Nah, setelah nifas, jadi setelah masa nifas bersih nih, biasanya sekitar 40 hari, masa nifas bersih, rahim sudah kembali seperti ukuran semula, lalu si sel telur ini sebenarnya bisa mulai terjadi ovulasi. Jadi yang namanya masa subur adalah terjadinya ovulasi, adanya sel telur yang matang, sehingga ini bisa dibuahin sperma dan bisa terjadi kehamilan. Namun untuk moms yang memang menyusui secara eksklusif, jadi adanya hormon prolaktin yang tinggi, ini bisa membuat sel telurnya ini nggak aktif berkembang, jadi otomatis tidak terjadi ovulasi. Nah, untuk moms yang tidak terjadi ovulasi karena menyusui, nggak usah khawatir, tenang. Setelah menyusui ASI eksklusif, mungkin di atas 6 bulan, moms akan mulai menstruasi biasa, dan ketika udah menstruasi itu artinya ada sel telur matang yang tidak dibuahin sperma. Nah, dia luruh tuh jadi menstruasi. Jadi ketika udah mulai menstruasi, moms juga harus boleh memikirkan pakai KB apa nih ya, artinya saya udah mulai subur nih. Nah, tapi untuk moms yang ternyata masih menyusui aktif tapi ternyata bisa hamil dan kebobolan juga, nah itu karena sebegitu hebatnya Tuhan, hamil itu rezeki. Jadi ketika moms menyusui aktif, kadar prolaktin tinggi pun ternyata si sel telur ini memang udah bisa matang dengan alami. Nah, alhasil ketika moms berhubungan tanpa pengaman, itu tetap bisa terjadi kehamilan. Jadi mungkin yang sering dibilang, aduh dok udah habis hamil baru lahiran kok ini sekarang udah hamil lagi. Nah, ada beberapa moms yang dikaruniai rezeki yang begitu besar, jadi diberi kemudahan hamil, kemudahan melahirkan, kemudahan hamil lagi. Nah, tetap bersyukur karena semua yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan. Jadi yang pasti moms harus berhati-hati. Paling penting kalau emang untuk menjarangkan kehamilan, mau nggak hamil dulu nih, harus pasang KB dulu setelah nifas bersih ya. Jadi sebelum berhubungan udah dipasangin KB dulu, jadi untuk proteksi. Kalau enggak, momsnya bisa langsung cepat hamil lagi. Sehat reproduksi bersama saya Dr. Olive. Jangan lupa subscribe and share. Bye bye, see you.